Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Puspitanisi dari Divisi Public Relation KCI Reserve. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai ekonomi syariah. Secara umum, ekonomi merupakan suatu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan juga konsumsi terhadap barang dan jasa. Menurut M. Amanan, ekonomi syariah merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami dengan nilai-nilai Islam. Lalu, apa sih perbedaan antara ekonomi konvensional dengan ekonomi syariah? Perbedaannya terletak pada tujuannya. Jika ekonomi syariah, tujuannya adalah untuk mencapai falah atau kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedangkan ekonomi konvensional bertujuan untuk penguasaan materi atau harta. Sumber daripada ekonomi syariah sendiri tidak lain dan tidak bukan adalah dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Ekonomi syariah berfokus pada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kemudian, mengenai ruang lingkup ekonomi syariah bisa kita temukan pada kompilasi hukum ekonomi syariah yang di dalamnya memuat aspek-aspek ekonomi syariah, diantaranya adalah bai, akad-akad jual beli, syirkah, mudarobah, murobaah, muzaroah dan musakoh, khiyar, istisna, ijaroh, kafalah, dan masih banyak lagi. Nah, berbicara mengenai ekonomi syariah tidak jauh-jauh dari persoalan riba. Riba merupakan pengambilan tambahan yang harus dibayarkan baik dalam transaksi jual beli ataupun dalam hal pinjam meminjam yang bertentangan dengan prinsip syariah. Riba merupakan pendapatan yang diperoleh secara tidak adil, sehingga menyebabkan tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Jenis daripada riba ini ada 4. Yang pertama adalah riba nasyiah atau jahiliyah. Kemudian yang kedua adalah riba fadol. Yang ketiga riba hardi. Dan yang keempat adalah riba yad. Untuk jenis riba yang pertama adalah riba nasi'ah atau riba jahiliyah. Riba nasi'ah adalah tambahan yang diambil karena penundaan pembayaran hutang untuk dibayarkan pada tempo yang baru. Sama saja apakah tambahan itu merupakan sanksi atas keterlambatan pembayaran hutang atau sebagai hutang yang baru. Sebagai contohnya seperti ini. Semisal si A meminjamkan uang sebanyak 200 juta kepada si B. Dengan catatan si B ini harus mengembalikan uang tersebut kepada si A pada tanggal yang telah disepakati oleh keduanya. Semisal tanggalnya adalah 1 November 2021. Nah, jika si B ini terlambat mengembalikan uang yang dipinjamnya tidak tepat waktu, artinya pada tanggal 1 November 2021 tadi, si B harus membayar tambahan sejumlah yang disepakati. Semisal mereka sepakat bahwa tambahannya itu adalah sebesar 10% dari jumlah uang yang dipinjam. Nah, tambahan atas keterlambatan si B membayar hutangnya kepada si A itu merupakan bentuk sanksi atas keterlambatan pembayaran hutangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rahmadaniyah, NPM 195-1030-228. Saya anggota dari Divisi Public Relation KCI Reserve UIN Raden Intan Lampung. Baiklah, materi selanjutnya saya akan menjelaskan lanjutan dari macam-macam riba. Riba fadol adalah riba yang diambil dari kelebihan pertukaran barang sejenis yang barangnya sama tetapi jumlahnya berbeda. Contohnya, pada hari raya Idul Fitri, Tommy ingin menukarkan uang 100.000 menjadi pecahan 10.000 kepada Anwar. Tetapi Tommy harus membayar 110.000 sebagai jasa pertukaran uang tersebut. Dan kelebihan 10.000 yang dibayarkan Tommy, itulah yang disebut dengan riba fadol. Yang ketiga adalah riba yad. Riba yad adalah jual beli yang dilakukan seseorang sebelum menerima barangnya dan tidak boleh menjualnya lagi kepada siapapun. Sebab barang yang dibeli belum diterima dan masih dalam ikatan jual beli dari pihak yang pertama. Contoh dari riba yad adalah
Misalnya, Fatima ingin menjual mobilnya seharga 90 juta jika secara tunai. Tetapi, jika dibayar secara kredit, Fatima ingin menjual mobilnya seharga 95 juta. Kemudian, ada seseorang yang ingin membeli mobil Fatimah. Tetapi, pada akhir transaksi, tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Riba qardi adalah memberi pinjaman kepada seseorang dengan syarat ada kelebihan yang harus diberi oleh peminjam kepada si pemberi pinjaman. Contohnya, Anton memberi pinjaman sebesar 1 juta rupiah kepada Anwar. Tetapi Anwar harus mengembalikan pinjaman tersebut sebesar 1.500.000 rupiah. Kelebihan 500.000 tersebut itulah yang dinamakan riba qardi karena tidak dijelaskan tujuannya untuk